kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya, dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara maju ya, Bu. Oke. Nah, jelas. Biar jelas. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010. Kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Berkasnya ini. Silakan diamati. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta. Dan semoga nanti bisa barokah, kita ingin amal pindahnya untuk Fasabil Khairat, memudahkan dan insya Allah nanti bisa membantu pelancaran dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini. Dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU, Pak Justinus Arya, dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan. Karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau-beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selama tahun ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai Citizen Lawsuit ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Bangun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Kira-kira begitu, dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin. Begitu. Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai koordinator tim Akui. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan di sini kebohongan itu ada batasnya, tapi kebenaran kekal abadi untuk selamanya. Jadi sangat lucu ataupun lucu banget drama ini ya. Banyak orang pintar mendadak blon gara-gara membela yang salah. Jadi teman-teman, diteruskan di sini, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, cepat ataupun lambat. Jadi teman-teman, di sini disampaikan lagi bahwasanya tuntutan jaksa yang ternyata
tidak terbukti, ya, maka nama terdakwa harus diperlihatkan ataupun direhabilitasi dan negara harus memberi ganti rugi jika Indonesia negara hukum dan demokrasi. Ya, di sini teman-teman diteruskan lagi. Jokowi itu takut ya kalau misalnya ijazahnya palsu, jadi nggak berani terbongkar kasusnya itu. Jadi di sini teman-teman penasehat ahli kepolisian tidak netral, kelihatannya pro dari Joko Widodo. Nah, seterusnya teman-teman di sini Pak Haryanto, kamu ini kelihatannya blunder bingung dan sudah kelihatan kamu sebagai pendukungnya si Jokowi. Nah, selanjutnya teman-teman di sini sudah pasti nipu, tangkap aja tuh Jokodok. Jadi bela kebenaran, jangan bela kesalahan ataupun kejahatan, nanti azab menunggumu dan percayalah hal demikian. Diteruskan lagi di sini kawan-kawan semua, Pak Haryanto ini ngaku jujur namun faktanya dia memalsukan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Jadi Haryanto demi Tuhan tidak membela Jokowi, tapi demi duit dan jabatannya sendiri ataupun membela Jokowi. Nah, udah tua, gak mau jujur, nanti kalau kena azab baru menyesal ya. Haryanto Sutadi bukan staf penasehat ahli kepolisian. Pak Haryanto Sutadi Bazar, ternak Joko Widodo. Pak Haryanto Sutadi, Pak Natural, pakar hukum yang benar-benar pakar hukum, yang cerdas, jujur, hukum ditegakkan di Indonesia ini. Nah, teman-teman, energi negatif yang terus terjadi di negara kita juga, salahkan alam akan bereaksi dengan bencana yang akan menimpa kita. Ya, di negara Konoha ini, siapa yang kuat, dia yang menang walaupun tetap bersalah. Nah, Haryanto emang pengecut, pembohong, harusnya itu perlu untuk diseret. Jadi teman-teman seterusnya di sini, Lok masih ia merasakan ucapan salawat kepada penjunjung Nabi kita Muhammad SAW pasti sadar. Jadi dengan banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini ya banyak terjadi di negara kita, penyebabnya antara lain karena banyaknya kezoliman dan ketidakjujuran di antara kita. Jadi mantap rakyat Indonesia tidak bodoh ya. Sudah tahu soal arah isu ijazah aspal malu-maluin. Jadi teman-teman semua, para penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim itu kan dibayar pajak rakyat, tunjukkan dong kinerjanya, jangan seenaknya saja. Jadi penasehat Kapolri yang condong sebelah dalam, ucapannya pun antara pro dan pembenci, seharusnya pro dan kontra itulah penasehat yang netral. Nah, Pak Roy Sigit Mulia berani lantang menentang para penjilat perusak negeri kita ini. Nah, di sini diteruskan teman-teman, Haryanto demi Tuhan saya tidak membela Jokowi dan hanya ingin menyampaikan yang hukum yang benar, pakai demo demi Tuhan lagi, dia lupa Sylvester gerombolannya sendiri. Nah, di sini diteruskan kepolisian semenjak pemerintahan Presiden Jokowi dan kepolisian dijabat Jenderal Pol Purna Tito Karnavian dan Jenderal Polri Listio Sigit, kepolisian sudah dikendalikan Jokowi. Jadi, teman-teman percuma kalau ijazahnya diperiksa Bareskrim Polri akan netral sebab Polri sudah dikuasai Jokowi, seharusnya diperiksa ahli dari luar negeri saja. Jadi kebenaran dan keadilan akan mencari jalannya sendiri. Bangkai disimpan akan tercium nantinya. Ingat, azab Allah akan kena kepada Anda termul-termul JKW. Jadi negara Indonesia negara besar. Apa yang ditakutkan ungkap sampai tuntas agar rakyat tidak bertanya-tanya kesalahannya ijazah Pak Jokowi.
Jadi ijazahnya palsu, jadinya takut diperlihatkan kepada umum. Nah, coba ada yang bertanya siapa orang di Bareskrim atau Polda Metro yang pernah diberi kesempatan melihat ijazah tersebut ataupun murni polisi. Nah, bukan pendukungnya, minta sebagai saksi di bawah sumpah bila masuk pengadilan. Jadi ternak-ternaknya itu Jokowi membela ijazah palsunya Jokowi dengan segala cara, padahal mereka juga belum tentu tahu benar adanya bahwa Jokowi memiliki ijazah UGM, karena selama ini juga Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah-ijazah tersebut. Ya, Bareskrim dan Polda Metro Jaya pun tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di depan publik. Jadi, jika katanya tidak bisa dijadikan bukti yang benar, pastinya jika salah pasti ERT minta maaf. Tapi jika ijazah palsu terbukti, Jokowi harus diproses hukum. Arianto ini orang yang tidak netral, ahli apa jika jadi ternak Jokowi, sudah tua tapi butanakan kebenaran Jokowi yang harus sadar dan minta maaf sebagai ex-presiden. Apa ruginya menunjukkan ijazah UGM-nya selama salam akal waras anak NKRI. Jadi diteruskan di sini kawan-kawan semua, polemik ijazah Jokowi sengaja dipelihara oleh Jokowi dan termulnya yang lambat laun akan menjarakan orang lain. Di sisi lain, Jokowi akan berlindung di balik hukum dengan harapan bisa aman sampai akhir hayatnya sendiri. Jadi mencarikan suatu rezeki untuk anak istri sekolah yang tinggi tentunya baik dan benar. Bila tidak ada, apa gunanya sekolah tinggi? Jadi seterusnya di sini teman-teman sudah biar ratusan bahkan ribuan yang dipenjara, dan sudah waktunya bersih-bersih orang jahat supaya rakyat tahu dan paham dengan tidak berulah seenak jadinya. Tapi janganlah pernah Jokowi yang dipojokkan turai panci bagaimana dengan kebohongan yang membuat gaduh negara, maka segera dipenjarakan.